Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan yang menyapa kita agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 2 April 2022 dari kitab 1 Petrus 5 ayat 2. Demikian bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini, Gembalakanlah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah pesan khusus dari Rasul Petrus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, agar mereka bersedia menjadi gembala. Ada kriteria seorang menjadi gembala, yakni yang pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yang ketiga, janganlah memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tiga kriteria ini sangatlah tepat dimiliki oleh seorang gembala, di mana tunduk pada gembala agung itu, yakni Yesus Kristus. Sungguh mulia pelayanan sebagai seorang gembala, bukan? Karenanya cara menggembalakannya berbeda sekali dari gembala yang ada di dunia ini. Gembala adalah salah satu jabatan rohani yang Allah berikan kepada seseorang. Itu berarti mandatnya dari Allah sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang dimaksud dengan gembala itu dan kawanan domba? Gembala itu adalah orang yang rela menjaga dengan baik kawanan domba, seperti para pelayan Tuhan di masa kini. Pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, penatua evangelis. Gembala yang takut pada Tuhan dan gembala yang setia tentunya kepada Kristus, pemberi mandat itu, sangatlah dibutuhkan di era modern ini. Dalam kenyataannya ada yang menyimpang sebagai gembala, berbanding terbalik dari yang tertulis dalam nats renungan hari ini. Karakter-karakternya tidak mencerminkan sebagai gembala, seperti dia berbohong, dia menipu, dia menghina sesama, dia melakukan yang tidak senonoh, dan lain-lainnya. Dari karakter gembala yang seperti ini, tentunya anggota jemaat sulit mempercayai khotbah sebagai seorang gembala. Dan ini bisa membuat batu sandungan bagi warga jemaat untuk bertumbuh dalam imannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, tetaplah kita yang dipanggil menjadi gembala selalu memiliki hubungan yang baik dengan pemberi tugas itu, yakni Gembala Agung, sehingga kita dimampukan melayani umat Tuhan dengan baik dan benar. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang telah menyapa kami semuanya, yang membuat kami merenungkan apakah kami dapat disebut sebagai seorang gembala atau tidak. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang mulia, melakukan tugas penggembalaan kami dimanapun kami berada. Ajar kami juga Tuhan menjadi kawanan domba, di mana Tuhanlah yang menjadi gembala agung bagi kami. Bapa di surga,
Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, yang dimana Engkau utus melayani. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berikan kemampuan untuk melayani dengan takut hanya kepadamu, sehingga mereka melakukan dengan tulus hati dan sungguh-sungguh melayani, sehingga Tuhan senang atas pelayanan yang dilakukan oleh para gembala. Demikian juga buat para jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Mereka sangat membutuhkan, merindukan hadirnya gembala yang setia. Utuslah mereka Tuhan, agar mereka bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar, dan seluruh jemaat-Mu merasakan adanya hubungan yang penuh kasih karena pelayanan para hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mereka mengalami keputusasaan, Tuhan berikan kekuatan iman dan pengharapan agar mereka bangkit dan selalu datang kepadamu. Apabila mereka mengalami kesulitan ekonomi Tuhan, kiranya Engkau cukupkan kebutuhan mereka. Berikan jalan bagi mereka untuk bekerja sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh aktivitas di gereja-Mu, di Resort Keramat Jati secara khusus. Kiranya Engkau berkati seluruh pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan Tuhan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudariku, firman yang telah saya sampaikan, kiranya kita dapat menghidupinya dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.